Selamat pagi semua, kami dari kelompok Kulbadis akan menjelaskan aplikasi yang kami buat, yaitu Planhelper. Adapun orang-orang yang membuat aplikasi ini, next. Yang pertama, Andri Maita, role-nya tuh sebagai analisis desain, John Fidelis Mamora sebagai backend, Santi Sandrina sebagai QA dan PM, Dian Ephraim sebagai backend, Yuan Siagian sebagai frontend, Rahmat Joko Sutomora sebagai frontend, Puan Maharani Sirait sebagai analisis atau desain, Grace Pakman sebagai tester. Aplikasi ini kami buat supaya membantu mahasiswa sebagai di pandemi ini banyak mahasiswa yang telat mengerjakan tugas dari dosen-dosennya, sehingga kami membuat aplikasi ini supaya pada pandemi ini mahasiswa dapat memanage waktunya untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepada dosennya dan mengatur berbagai list tugas atau proyek dalam satu tempat, sehingga kita tahu apa-apa saja list tugas atau proyek yang bersertakan deadline agar kita dapat memanajemen waktu untuk mengerjakan tugas tersebut. Tujuan kita membuat aplikasi ini yang pertama membantu para mahasiswa dalam menyusun tugas agar dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu, dan membantu para mahasiswa dalam mengerjakan tugas agar dapat diselesaikan dengan baik. Dan manfaat dari aplikasi ini membantu setiap mahasiswa dalam memanage tugas yang dilakukan dan membantu setiap mahasiswa dalam mengerjakan tugas yang mereka punya. Adapun fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, untuk fitur-fitur yang ada pada aplikasi Planhelper ini ada 4, yaitu fitur login, register, dan reminder. Untuk saya sendiri, saya akan menjelaskan bagian fitur register dan login. Jadi untuk fitur register fitur ini merupakan fitur pendaftaran pada aplikasi Planhelper. Jika user belum melakukan register, maka user tidak akan dapat melakukan login dan tidak dapat masuk ke dalam aplikasi Planhelper tersebut. Dalam melakukan register, user perlu memasukkan data yang diperlukan seperti username, password, dan confirm password. Untuk password dan confirm password-nya harus sama sebagai validasi. Jika tidak, maka user akan gagal dalam melakukan registrasi tersebut. Untuk fitur yang kedua yang akan saya jelaskan yaitu fitur login, di mana fitur login ini merupakan fitur untuk masuk ke dalam aplikasi Planhelper. Di dalam melakukan login, maka user perlu memasukkan username dan password yang valid. Username dan password yang valid yang sudah dimasukkan atau yang sudah terdaftar terlebih dahulu ke database aplikasi tersebut. Jika user memasukkan username dan password yang tidak terdaftar di aplikasi, maka user tidak akan bisa atau gagal dalam melakukan login sehingga tidak bisa masuk ke halaman utama tersebut. Next, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, fitur yang selanjutnya adalah Notepad. Notepad atau MyNote itu merupakan fitur utama pada aplikasi Planhelper, di mana pada Notepad ini akan berisikan semua list-list tugas, proyek, ataupun catatan di dalamnya. Fitur ini juga akan terdapat judul dari sebuah tugas atau proyek atau catatan. Lalu terdapat juga sebuah text field yang berguna untuk menuliskan segala deskripsi yang diinginkan. Pada fitur ini, penangkap gambar juga dapat berguna untuk mengambil sesuatu yang kita anggap penting dalam catatan kita tersebut. Kemudian terdapat icon bintang yang dapat kita gunakan untuk mengetahui bahwa mana-mana saja list yang penting atau yang perlu diprioritaskan. Kemudian yang terakhir adalah icon kalender yang dapat digunakan untuk membuat tanggal atau deadline tugas atau proyek agar dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Fitur yang selanjutnya adalah reminder. Reminder ini merupakan fitur pengingat, di mana fitur inilah yang akan mengingatkan kita bahwa kita memiliki deadline yang harus diselesaikan. Di mana pada fitur ini akan memiliki sebuah kalender dan juga jam yang berguna untuk memberikan notifikasi kepada kita dalam Android kita sendiri. Notifikasi pada reminder ini akan muncul sesuai dengan tanggal dan waktu yang user atur di dalam list tugas yang sudah diinput. Untuk demo aplikasi akan dijelaskan oleh teman saya.
Baiklah, di sini saya akan demokan aplikasi. Yang pertama kita ada fitur register. Di mana fitur register ini kita mendaftarkan akun kita agar bisa masuk ke dalam aplikasinya. Jika password tidak sesuai, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Password not matched. Tapi jika password sesuai, maka kita bisa langsung mendaftarkan akun kita. Untuk selanjutnya, fitur login akan dijelaskan oleh Rahmat. Baik, saya akan menjelaskan fitur login. Di sini fitur login sendiri terdapat beberapa fitur, yaitu fitur login, bisa juga register jika belum memiliki akun, dan di sini terdapat text file untuk username dan password. Nah, Bang, coba masukkan yang terdaftar tadi, Bang. Jika kita memasukkan username dan password yang sudah diregister tadi, maka kita sudah bisa login. Bang, coba ulang pakai password atau username yang belum terdaftar, Bang. Nah, kali ini kita akan mencoba melogin username yang belum terdaftar. Nah, di sini akan terdapat notifikasi login failed, dan untuk fitur selanjutnya, fitur utama My Notes, akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan fitur My Notes. Pada fitur My Notes ini, kita dapat menambahkan sebuah catatan yang dapat kita simpan, yang bisa jadi sebagai pengingat untuk kita baca di waktu depan. Di sini kita akan mencoba menambahkan notes baru. Kita akan membuat notes baru dengan title John dan deskripsinya mendapatkan izin IB pada hari Jumat. Dan pada fitur ini kita juga dapat menambahkan foto yang akan kita simpan juga. Oke, save deh. Nah, pada tampilan ini kita telah melihat notes baru yang telah kita tambahkan tadi. Nah, dan untuk tampilan yang berbentuk bintang yang berisi dan tidak berwarna ini, itu fungsinya menandai notes yang telah kita baca atau telah kita pergunakan. Demikian untuk fitur My Reminder akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan fitur reminder. Fitur ini seperti alarm untuk pengingat untuk tugas-tugas kita. Seperti di sini ada fitur untuk untuk menambahkan judul tugas seperti
TA1 gitu. Nah, kita membuat tanggalnya, lalu kita membuat tanggalnya seperti 9 Juni, Kamis 9 Juni 2022. Dan time-nya seperti itu juga. Dan seperti time-nya pukul 9:15. Terus kita membuat report-nya seperti lalu mengklik. Nah, ini akan berdering pada saat jam 9:15. Seperti itu. Untuk notifikasi reminder-nya kita percepat aja ke 9:14. Oh ya. Ya, bisa kita lihat sendiri dia akan langsung muncul notif TA1 yang dimana ini adalah fitur callback untuk memanggil ulang program yang sudah di set oleh user. Dan untuk yang terakhir kita dapat keluar kembali ke menu awal di mana kita tinggal memencet tombol yang di atas ini. Sekian dari kelompok full bodies. Kurang lebihnya kami minta maaf untuk kurang lebihnya. Terima kasih atas perhatiannya.